Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa abna al-muslimin haitsu ja'alahum qadatahum fi ghadin wa syarrafahum bil ilmi wal akhlaqis salihah wal a'malil hasanah wa syarrafa hadhil ummah ala sairil umam bi risalati khairil bariyah wa syarrafahu ala sairi rusulih bil a'mal wa khulusin niyyah hatta yanalu al-martabatal azimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'alahu Allah qudwatan wa uswatan li jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih semua yang khidmah di MI Negeri 1 Kudus yang saya muliakan, terutama Bapak Kepala, Bapak Suhadi ya? Mulyadi, Nur Hadi, Nur Yadi, alhamdulillah Bapak Nur Yadi, semua dewan guru, asatid, asatidah, karyawan, seluruh yang ikut khidmah di Min 1 Kudus, para wali santri, wali murid, para santri, murid, putra putri yang saya banggakan. Saya doakan mudah-mudahan nanti ke depan jadi anak yang solih solihah, amin Allahumma amin. Tentunya tidak akan saya sia-siakan waktu yang hanya kurang lebih 15 menit ini, hanya ingin tukar pengalaman. Saya alhamdulillah satu di antara hamba Allah yang sekian triliun yang diberi amanat Allah punya anak 14 dan hidup 12. Saya hanya mau tukar pengalaman, itu pun bukan karena saya sudah meraih, tapi saya sudah membaca. Ternyata mengupayakan anak solih solihah harus ada 7 syarat yang kita lalui, kita upayakan secara maksimal. Allah tidak akan pernah membuat manusia dengan nasib yang sama. Jadi kiai semua tidak, jadi dokter semua tidak, jadi profesor semua juga tidak, jadi kaya semua juga tidak, jadi miskin semua juga tidak, tapi dibikin beda-beda. Maka di setiap kita mengupayakan menjadi anak solih solihah, tidak usah memasang target. Anak saya harus insinyur, anak saya harus ini, anak saya harus ini. Tapi anak saya harus solih solihah. Seandainya jadi bupati, monggo bupatilah angger solih solihah. Jadi dokterlah angger solih solihah. Jadi target solih solihah adalah keharusan, tapi ingin jadi apa jangan sampai ditargetkan, karena Allah tidak akan pernah membuat manusia sama. Maka diterangkan untuk meraih anak solih solihah ada 7 faktor yang harus kita penuhi.
Pertama ditentukan dari bibit. Bibit yang membawa adalah bapak. Bibit yang baik bisa dilihat dia hafal 2 kalimat syahadat. Menjalankan sholat, menjalankan puasa. Adapun zakat dan haji kalau mampu. Orang yang tidak punya kekayaan tidak mungkin diperintah untuk zakat karena tidak ada yang dizakati. Tapi ada minimal zakat fitrah. Haji apalagi. Bagi yang tidak mampu sama sekali tidak tersentuh dengan perintah haji. Maka bibit yang baik orang yang hafal syahadat, sholat, puasa. Setelah bibit itu bagus, siapa penentu kedua? Lahan untuk menanam bibit. Siapa itu? Ibu. Ibu wali santri yang akan menentukan anak ini sholih atau tidak. Basa kasaripun, wong tua wedok adalah citaan untuk membikin anak. Ibu-ibu pernah nyitak bolu enggak? Kalau citaannya yang bentuknya bulat, bolunya jadinya bulat. Kalau citaannya yang segi empat, bolunya segi empat. Citaannya berbentuk ikan, maka bolunya berbentuk ikan. Jadi anak-anak kita itu tergantung ibunya. Bibitnya luar biasa, lahannya tidak mendukung, maka tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa diharapkan. Sebagai tanda wanita yang menjadi lahan yang baik, Rasulullah hanya mentargetkan 3. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha. Tambah 1, wa ata'at zaujaha wa hafidhat farjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabiha sya'at. Perempuan asal sholat 5 waktu beres, puasa Ramadan beres, tambah 1, berbaktilah pada suami, jaga kemaluan, harga diri. Itu sudah dipastikan ahli surga. Maka ibu-ibu yang sudah punya bekal seperti itu bisa dibanggakan anak insya Allah jadi anak yang sholih. Tapi masih butuh 5 faktor. Faktor yang nomor 3 adalah lembaga pendidikan yang bagus. Ini ikut menentukan. Terus lembaga pendidikan yang bagus itu yang seperti apa? Yang di situ ada guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, terus gurunya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah melihat fenomena. Ada pondok pesantren dengan biaya sekian puluh juta ketika masuk. Syahriahnya sekian puluh juta per bulan. Tapi nuwun sewu sekarang menjadi polemik negara. Karena di pesantren itu tidak punya guru. Yang guru itu punya guru. Yang guru itu punya guru. Yang guru itu punya guru yang tidak putus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mutlak dibutuhkan. Alhamdulillah di MIN kita masih banyak guru yang punya guru, yang punya guru, yang punya guru yang tidak putus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dasar apa? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man akhadhal ilma min ahli baiti au mimman akhadahu minhu dakhalal jannah. Siapapun orang yang mengambil ilmu dari anak cucuku atau dari orang yang orang itu punya guru anak cucuku, pasti akan naik surga. Maka alhamdulillah kalau masih ditunggui para ulama kita. Faktor nomor 4, lingkungan. Tadi saya mendengarkan sedikit dari sambutan Mbak Nelly, keponakan saya ini. Orang yang paling lama berhubungan langsung dengan anak kita adalah bapak ibu guru, bukan orang tua. Maka ketika anak tidak bersama bapak guru, tidak bersama orang tua, itu dia temannya dengan siapa? Ini akan ikut menentukan. Karena apa? Lingkungan adalah sesuatu yang paling cepat membentuk watak dan karakter anak. Ketika anak kita tidak bersama kita, tidak bersama bapak guru, itu di luar temannya siapa? Itu akan menentukan baik dan tidaknya anak-anak kita. Maka lingkungan harus dikondusifkan dengan akhlak-akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya dalam masalah lingkungan, kegagalan terbesar dari orang tua apa? Telat di dalam menghadapkan anak-anaknya dari usia dini kepada akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu hadis tentang pembantaian anak besar-besaran? Ini sangat mengerikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay fitratil Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir di muka bumi, mereka semua terlahir dalam naluri kesucian Islam. Allah tidak pernah menciptakan bayi lahir dalam keadaan kafir, walaupun keluar dari orang kafir. Allah tidak pernah menciptakan bayi lahir dalam keadaan jahat. Kenapa menjadi kafir? Kenapa menjadi jahat? Siapa yang membantai? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang menjadikan anaknya tidak kenal dengan hukum Islam. Yang menjadikan anaknya perempuan tidak kenal dengan pakaian panjang. Yang menjadikan anaknya tidak kenal masjid. Yang menjadikan anaknya tidak kenal Al-Quran, itu pembantaian besar-besaran. Ternyata siapa pelakunya? Fa'abawahu. Karena apa? Lingkungan ini akan selalu berputar, tidak akan pernah sampai mampu membendung. Maka jangan telat menghadapkan anak-anak kita sejak usia dini dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mosok Pak? Nggih. Hadis yang satu mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus Allah tidak untuk apa-apa, menyempurnakan akhlak karimah. Saya mau tanya, menyempurnakan itu meneruskan yang sudah ada apa bikin baru? Meneruskan yang sudah ada. Artinya Allah tidak pernah menciptakan manusia lahir bayi jahat, tidak pernah. Semua bayi tawakal, semua bayi tawaduk, semua bayi yakin pada Allah.
Tidak ada bayi sombong, tidak ada bayi jahat, tidak ada bayi dendam. Siapa yang menanamkan kejahatan? Dendam, bohong, dan lain sebagainya. Bapak ibu masing-masing. Karena apa? Telat di dalam menghadapkan akhlak Rasulullah sejak usia dini. Maka besok pertama kali yang dihisab dan dimarahi oleh Allah adalah kedua orang tua. Karena Allah tidak pernah menciptakan bayi kafir, Allah tidak pernah menciptakan bayi jahat. Fa'abawahu. Faktor nomor 5, contoh kedua orang tua. Contoh kedua orang tua mutlak dibutuhkan. Jangan salahkan anak kalau keluar tidak menutup aurat, kalau orang tuanya tidak menutup aurat. Jangan salahkan anak mulutnya keluar misoh, kalau orang tuanya sering misoh. Jangan salahkan anak tidak tahu sholat, padahal sudah balik, kalau orang tuanya juga pernah meninggalkan sholat. Walaupun anak masih bayi, itu ketika orang tua berbuat jahat, itu dia merekam. Padahal kelihatannya tidak dengar apa-apa anak bayi itu, tapi direkam sama anak bayi. Dari mana anak bisa menipu orang kalau tidak pernah ditipu orang tuanya? Tidak ada. Maka nomor 5, faktor contoh orang tua. Nomor 6, faktor nomor 6 untuk meraih anak solih solihah, doa kedua orang tua. Kula jenengan jangan berhenti-henti menangis di hadapan Allah di saat-saat waktu mustajab. Mintakan anak kita kepada Allah, jadikan anak yang solih solihah. Jangan berhenti berdoa. Saya sebagai saudara panjenengan titip, sesibuk apapun, selelah apapun, sengantuk apapun kita, upayakan bisa bangun sebelum subuh dan bisa sholat 2 rakaat sholat hajat. Tangisi anak-anak kita, mohonkan pada Allah, karena di saat itu Allah perintahnya turun sampai ke langit 1. Dan tiap malam ada pengumuman, siapa malam ini yang berdoa tak kabulkan, siapa malam ini yang memohon tak kasih, siapa malam ini yang minta ampunan tak ampuni dosanya. Itu tiap malam. Terakhir nyandak subuh. Maka upayakan, kalau kita orang awam mungkin tidak akan pernah kuat 1 jam sebelum subuh kita sudah tahajud. Tapi luangkan 2 rakaat, 2 rakaat itu 2 menit, ditambah doa 1 menit. Taruhlah 10 menit sebelum subuh, upayakan kita sudah sowan di hadapan Allah, mohon pada Allah untuk dimudahkan anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah. Karena apa? Du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Mustajabnya doa kedua orang tua untuk anaknya imbang dengan mustajabnya doa para nabi untuk umatnya. Tentunya tidak sesuatu yang sia-sia. Sesulit apapun, seberat apapun, sengantuk apapun, tapi kalau melihat hasil yang luar biasa, maka tidak ada sulit, tidak ada rekoso, tidak ada malas. 2 rakaat, jangan sampai lupa sebelum subuh, hadapkan kita kepada Allah, hadapkan anak kita kepada Allah, mohonkan kepada Allah, berikan jadi anak yang solih solihah. Faktor nomor 7. Faktor nomor 7 sebagai penentu yang 6. Artinya 6 faktor akan gagal total. Sama sekali tidak punya pengaruh walaupun sedikit. Mulai dari bibit yang bagus, lahan bagus, lembaga pendidikan bagus, teman bergaul bagus, contoh orang tua menjadi bagus, doa tidak pernah berhenti. Tapi kalau yang nomor 7 gagal, semua gagal. Apa? Menjaga rizki yang halal.
Ini pusat dari semuanya. Umat ini nuwun sewu, sejahat apapun kalau sudah siap meninggalkan yang haram, maka ulama akan siap membenahi. Tapi umat ini semakmur apapun, ketika tidak mampu meninggalkan yang haram, maka ulama angkat tangan untuk membenahi. Karena apa? 1440 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Semua daging yang tukul, mongkok, berkembang dari makanan haram, yang paling tepat tempat daging itu adalah neraka. Artinya apa, Pak? Delalah. Makanan itu kalau sudah haram, delalah. Mata menjadi jahat, mulut menjadi jahat, tangan menjadi jahat, sampai pola pikir menjadi jahat. 7 faktor ini sudah akan diperoleh, itu pun masih nunggu yang nomor 8. Cuma nomor 8 tidak saya ikutkan dari faktor 7, karena nomor 8 tidak ada dalam kekuasaan kita. Apa itu? Nunggu qada qadar Allah. 7 ini nunggu qada qadar Allah. Kalau kita sudah 7 maksimal kok anak masih tidak bisa ditata, baru kita boleh ngomong wis kabeh qada qadare Allah. Tapi 7 faktor ikhtiar 7 belum kita lakukan, jangan sekali-kali ngomong anak tidak sholat Kang, qada qadare Allah, jangan. Tapi kalau 7 ini sudah, kemudian Allah belum memberi, itu nanti bisa kita menjawab ini adalah qada qadar Allah. Dan ketahuilah qada qadar Allah adalah urusan Allah, urusan kita adalah ikhtiar. Dan ketika ada ikhtiar, Allah akan mengabulkan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azmu itu keinginan kuat yang sudah dibarengi ikhtiar, itu namanya azmu. Baru fatawakkal 'ala Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sekelumit kata ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana abwabar ridha wat taysir wa taghliqu biha anna abwabasy syarri was-suhti wat ta'sir. Barik lana fi hadhil madrasah min satu ya Allah, ij'alha madrasatan mubarakatan mardiyatan indaka ya rabbal alamin. Barik laha fi tullabiha fi asatidatiha fi jami'i ma an'amta alaihim wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.